Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul kembali meskipun tidak ketemu langsung ya, dengan mata kuliah Promkes Komunikasi dan Epidemiologi. Di sini sudah pertemuan ke-11 dengan materi epidemiologi penyakit menular dan tidak menular. Di sini outline-nya yang pertama yang kita bahas adalah klasifikasi penyakit dari menular dan tidak menular. Kemudian yang kedua adalah perbedaan penyakit menular dan tidak menular. Kemudian yang ketiga adalah macam penyakit menular dan tidak menular. Di sini klasifikasi penyakit berdasarkan durasi dan etiologinya. Yang pertama ada akut dan kronik. Apa sih bedanya dari akut dan kronik? Dilihat dari infeksi dan non-infeksi. Jadi di sini adalah kalau akut, kalau infeksi contohnya adalah pneumonia dan tifus. Kalau kronik di sini infeksinya adalah tuberkulosis dan lepra. Kalau non-infeksi, kalau akut itu adalah keracunan sama kecelakaan. Yang kronik di sini ada hipertensi, DM, dan degeneratif lainnya. Apa sih perbedaan penyakit menular dan tidak menular? Kalau menular itu adalah pada negara berkembang. Jadi contohnya adalah bisa Indonesia. Di sini tidak menular ada negara industri, dan menular itu adalah rantai penularannya sangat jelas dan kalau tidak menular tidak ada rantai penularan. Menular itu adalah akut. Kemudian kalau tidak menular kronik, kemudian etiologinya mikroorganismenya jelas di menular, tidak menular itu adalah etiologinya tidak jelas dan diagnosanya sulit. Karena menular diagnosanya mudah. Selanjutnya kalau menular itu mudah dicari penyebabnya, kalau tidak menular sulit dicari penyebabnya dan biayanya relatif mahal. Nah, contohnya apa yang biasanya kita dengung-dengungkan hari ini yang lagi familiar, yaitu COVID atau Corona. COVID atau Corona ini adalah termasuk penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Apa sih dari sini tadi sudah kita bahas bahwa karakteristik penyakit tidak menular itu ada tidak melalui rantai penularan tertentu, masa inkubasinya panjang, dan berlangsung penyakit berlarut-larut, kesulitan mendiagnosis, variasinya luas, dan penanggulangan biaya tinggi dan multikausal. Kita bahas dari sini. Yang pertama babnya adalah epidemiologi penyakit menular. Apa sih macam-macamnya penyakit dari epidemiologi penyakit menular ini? Di sini adalah meskipun menular dan tidak menular, kita berhubungan dengan segitiga epidemiologi. Jadi segitiga epidemiologi ini ada agent, environment, sama host. Penyakit yang pertama adalah herpes zoster. Jadi herpes ini adalah manifestasinya, vesikelnya adalah kemerahan, terjadi di sepanjang kulit dan disarafi oleh saraf sensorik tertentu. Pada umumnya adalah unilateral, dalam dan mengelompok, sangat nyeri. Ini adalah gambarnya pada herpes pada telinga. Yang kedua adalah smallpox. Smallpox ini adalah sinonimnya adalah cacar. Jadi cacar ini disebabkan oleh virus juga. Ini gambar mikroskopis dari cacar air yang disebabkan oleh virus, dilihat dari morfologinya seperti ini. Ini cacar air juga terlihat pada seorang bayi. Jadi cacar air ini adalah gejalanya suhu tubuh naik, nyeri kepala, muntah, kemudian influenza. Saat ini virus ini adalah disimpan di lab tertentu di bawah pengawasan CDC. Karena di sini pencegahan dari cacar ini adalah bisa dari imunisasi. Jadi kalau contohnya seperti bayi itu ada tahapan imunisasi sehingga dapat kekebalan tubuhnya ini dapat meningkat. Selanjutnya adalah sifilis. Sifilis ini adalah etiologinya Treponema pallidum. Penyakitnya adalah bersifat akut dan kronik. Gejala dan keluhannya adalah tergantung dari perjalanan penyakitnya. Perjalanannya adalah mulai dari lesi primer, erupsi sekunder, masa laten panjang, dan lesi akhir. Jadi yang paling panjang di sini adalah masa latennya, tidak dapat diramalkan sampai 5 sampai 20 tahun. Ini kalau dari sifilis ini disebabkan oleh bakteri. Bakterinya adalah namanya Treponema pallidum. Ini bisa dilihat di gambar mikroskopisnya. Ini sifilis ini juga dapat menyerang penis manusia. Jadi penis pada pria. Jadi penis ini berwarna kemerahan. Bisa dilihat di gambar.
Nah, ini adalah vaginanya juga berwarna kemerahan. Nah, pencegahannya bagaimana sih untuk sifilis ini? Pencegahannya adalah yang pertama bisa melakukan penyuluhan kepada masyarakat, kontrol terhadap SK, kemudian early diagnosis, dan pengobatannya adalah besantin, penisilin. Nah, selanjutnya adalah gonore. Gonore ini adalah sifatnya bakteri tahan asam, gram negatif, cepat mati dalam keadaan kering, tidak tahan pada suhu di atas 39 derajat Celcius. Tumbuhnya adalah di daerah yang hangat dan lembab. Jadi gonore ini adalah dapat menyerang saluran reproduksi wanita maupun saluran reproduksi pria, juga pada saluran cerna dan juga pada mata. Nah, kalau saluran reproduksi bisa menyerang serviks, uterus, tuba falopii, sama uretra. Kemudian kalau pada saluran cerna ada mulut, tenggorokan, sama anus. Nah, ini bakterinya. Nah, ini namanya adalah Neisseria gonorrhoeae bakterinya. Nah, ini gambar dari saluran reproduksi pria sama reproduksi wanita. Ini juga pada saluran reproduksi wanita yang menyerang salah satunya adalah pada uretra. Ini juga sama dengan saluran reproduksi laki-laki. Nah, keluhannya apa sih pada gejala gonorrhea ini? Dia adalah gejala klinisnya pada laki-laki muncul setelah 2-7 hari terpapar, sedang pada perempuan dapat sampai 3 minggu. Asimptomatiknya pada perempuan 50% dan pada laki-laki 10%. Jadi dia adalah dapat mengeluarkan kencing nanah, dan kencing nanahnya ini adalah pada distal uretra. Dan perdarahannya juga dapat pada berhubungan seksual. Nah, ini contohnya adalah penis yang mengeluarkan nanah. Nah, ini juga. Kemudian ini vagina juga mengeluarkan nanah. Nah, komplikasinya gonorrhea ini apa sih? Jadi komplikasinya adalah disebut dengan gonokal ophthalmitis. Jadi pada bayi baru lahir, gonorrhea ini dapat menyerang mata yang dapat ditularkan melalui persalinan. Nah, ini matanya, mata pada bayi yang dapat mengeluarkan nanah sehingga dapat ditularkan melalui persalinan. Nah, komplikasi gonorrhea ini adalah artritis pada kulit disebut dengan disseminated gonorrhea. Manifestasinya adalah bisa menyerang jantung sama selaput otak. Nah, ini gonorrhea juga menyerang pada kaki. Nah, pencegahannya itu apa sih? Pencegahannya adalah yang pertama, hubungan seksual itu harus aman. Jadi ketika berhubungan seksual harus segera, setelah selesai harus segera ke kamar mandi. Kemudian kalau setelah kencing misalkan harus segera dikeringkan pakai tisu, karena tadi habitat gonorrhea ini bakterinya adalah pada keadaan lembab. Nah, pengobatannya adalah salah satunya ciprofloxacin. Nah, prognosisnya di sini adalah bila pengobatan segera diberikan maka dapat mencegah. Selanjutnya adalah penyakit HIV. Jadi HIV ini adalah merupakan dapat meningkatkan infeksi dan merupakan suatu imun dysfunction. Jadi antibodinya dapat dijumpai setelah 1-3 bulan. Nah, jadi di sini epidemiologinya menurut ini aja yang paling gampang adalah Depkes RI pada tahun 2008 bahwa 217.000 orang di Indonesia mengidap HIV, salah satunya adalah pecandu narkoba 46% dan 14% laki-laki pelanggan PS, bisa perempuan atau laki-laki. Nah, di sini HIV itu adalah reservoirnya, hospesnya adalah manusia, masa penularannya tidak diketahui, masa inkubasinya 1-5 tahun. Perjalanan HIV itu ada fase 1, fase 2, fase 3, sama fase 4. Kalau fase 1 ini adalah tubuh terinfeksi HIV, keluhan dan gejalanya belum terlihat jelas, dapat menular kepada orang lain. Nah, kalau fase 2 di sini adalah berlangsung sampai 2-10 tahun, hasil tes darahnya itu positif, gejalanya belum tampak, sudah dapat menularkan pada orang lain. Fase 3 mulai muncul gejala, keringat dingin, kemudian diare terus-menerus dan pembekakan kelenjar getah bening, flu tidak sembuh dan nafsu makan berkurang. Fase 4 di situ adalah sudah langsung kekebalan tubuhnya berkurang, timbulnya penyakit tertentu yaitu
diakibatkan oleh infeksi oportunistik yang seperti kanker kulit, infeksi paru, infeksi usus maupun infeksi otak. Penurunan BB-nya dari fase 4 ini sudah lebih dari 10%. Bisa dilihat di gambar. Jadi sangat kurus sekali dari wanita, gambar wanita maupun gambar laki-laki. Nah, jadi di sini adalah transmisinya apa sih pada HIV itu? Yang pertama kontak seksual, jarum suntik, transfusi, ASI maupun persalinan. Jadi di sini pencegahannya adalah dapat melakukan full political dan community commitment. Terapinya bisa adalah salah satunya antiretrovirus. Pencegahannya adalah hindari seks bebas, kemudian sterilisasi alat-alat yang digunakan. Terapinya yang tadi menggunakan antiretrovirus sama obat, makanan dan minuman yang bergizi. Selanjutnya adalah herpes simplex. Herpes simplex ini ada herpes simplex tipe 1, tipe 2. Reservoirnya adalah manusia, masa inkubasinya 2-12 hari. HSV1 pada umumnya adalah penderita anak-anak dan gejalanya ringan, suhu tubuh meningkat, penderita merasa lelah sampai beberapa minggu, kemudian adalah merupakan reaktivasi dari herpes labialis. Campak di sini adalah sinonimnya rubeola. Identifikasi campak adalah akut, sangat menular, kemudian demam, panas. Di sini pada hari ketiga sampai ke-7 mulai dari muka menyebar ke seluruh tubuh. Pada bayi dewasa lebih parah daripada anak-anak. Komplikasi campak di sini adalah dapat menyebabkan salah satunya pneumonia. CVR campak adalah di negara berkembang 10-30%, 90% manusia terinfeksi virus sebelum usia 20 tahun. Ini adalah etiologinya. Measles virus pada daerah tropis, campak terjadi pada awal musim kemarau, inkubasinya 10 hari, penularannya adalah 1 hari sebelum masa prodromal, 4 hari sebelum keluar, sampai 2-4 hari pasca ras keluar. Kesulitannya adalah di sini menetapkan hubungan antara paparan dan penyakit. Yang pertama adalah masa latennya, frekuensi paparannya tidak teratur, insidennya sangat rendah, resiko paparan kecil, etiologinya adalah multikompleks. Di sini langsung kita bahas penyakit tidak menular. Contoh-contoh dari penyakit yang termasuk disebabkan oleh kematian. Contohnya adalah kanker, diabetes mellitus, kirkosis, chronic obstructive pulmonary disease. Penyakit yang termasuk dalam special interest ini dapat menyebabkan masalah kesehatan, yaitu osteoporosis, penyakit ginjal kronis, mental retardasi, epilepsi, dan lupus. Penyakit yang termasuk akan menjadi perhatian yang akan datang yaitu deviansi nutrisi, alkoholisme, dan ketagihan obat. Faktor resikonya apa sih yang ditimbulkan pada penyakit tidak menular ini adalah bersifat kronis, belum ditemukan secara keseluruhan. Jadi untuk setiap penyakit faktor resikonya berbeda-beda. Satu faktor resiko dapat menyebabkan penyakit yang berbeda-beda. Contohnya adalah merokok dapat menimbulkan kanker. Ini adalah faktor resiko yang telah diketahui ada kaitannya dengan penyakit tidak menular sehingga bersifat kronis. Yang pertama adalah tembakau, alkohol, kolesterol, hipertensi, diet, obesitas, aktivitas, stres, pekerjaan, lingkungan masyarakat sekitar, dan lifestyle. Karakteristik penyakit tidak menular ini yang tadi sudah kita bahas yaitu harus mengkaitkan dengan segitiga epidemiologi, ada agent, host, sama lingkungan. Manfaat identifikasi faktor resiko ini ada prediksi, penyebab, diagnosis, dan prevensi. Jadi semua maupun penyakit menular dan tidak menular, kita harus tahu prediksinya bagaimana sih gejala klinisnya. Yang kedua, penyebabnya apa dari penyakit ini. Ketiga, diagnosisnya bagaimana kalau kita sudah terjadi gejala klinis, apakah kita langsung ujuk-ujuk ke rumah sakit atau minum obat? Ya harus ke rumah sakit terlebih dahulu untuk mengetahui diagnosisnya. Di sini seorang ATLM untuk mengetahui penyakit menular dan tidak menular adalah misalkan diagnosisnya adalah menggunakan sampel darah, menggunakan sputum. Dari diabetes ini kita dapat mengambil darahnya. Itulah dari
kompetensinya dari seorang ATLM. Nah, di sini pendekatan epidemiologi dalam mempelajari penyakit menular dan tidak menular, kita harus tahu pencegahannya bagaimana, pengendaliannya bagaimana, diketahui faktor resikonya, dan bagaimana caranya harus dilakukan suatu penelitian. Jadi nanti adik-adik misalkan sudah semester akhir, nanti penelitiannya bisa mengarah ke penyakit menular maupun bisa mengarah ke penyakit tidak menular. Oke, terima kasih dari saya. Semoga berkah untuk mata kuliah hari ini dan tema hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.